ada 3 sasaran yang mau dikejar di dalam kehidupan Kristiani kita. Bisa juga kalau kita menerjemahkan 3 sasaran yang mau dikejar di dalam kehidupan orang-orang Kristen berteologi. Nah, saudara-saudara, ada sebuah tragedi kemanusiaan yang menimbulkan tanda tanya ya, saudara-saudara ya. Di akhir bulan September dan di awal Oktober ini ada isu-isu misalnya tentang komunisme, ya, dengan peristiwa tahun 1965 yang kemudian oleh salah seorang tokoh agama yang cukup besar di Indonesia itu mengatakan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang menimbulkan tanda tanya. Kenapa menimbulkan tanda tanya, saudara-saudara? Karena ada 2 kelompok manusia, sama-sama orang Indonesia, sama-sama anak bangsa, tetapi saling membinasakan dan menghasilkan kematian jutaan manusia. Dan itu terjadi sebagai sebuah catatan kelam bangsa kita ya, tahun 1965. Nah, kalau Anda lihat YouTube sudah ada gonjang-ganjingnya tuh ya, isu-isu tentang komunisme yang kemudian muncul kembali dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara, kalau kita mengingat apa yang terjadi beberapa dekade yang lalu ya, lewat peristiwa pemberontakan yang kita kenal sebagai G30S itu, saudara-saudara, ada satu kelompok ya yang memperjuangkan ideologi, artinya sebuah paham yang sebetulnya sifatnya itu politik dan ekonomi sih ya, yang bersifat politik dan ekonomi sebetulnya. Di mana ada sebuah cita-cita oleh kelompok yang disebut dengan komunisme ini, cita-cita untuk adanya masyarakat yang sama rata sama rasa, di dalam pengertian tidak ada perbedaan kelas, di mana secara ekonomi semua orang itu tidak ada kesenjangan antara kaya dan miskin atau kelompok kaya dan kelompok miskin, di mana barang-barang produksi itu bukan dikuasai oleh segelintir orang, tapi dikuasai oleh masyarakat, sehingga muncul kata komunis ya, artinya umum ya, universal, common begitu. Dan kemudian apa saudara, sampai pada titik juga bahkan barang-barang atau kepemilikan pribadi itu disangkali. Jadi benar-benar ideologi ini adalah ideologi yang sangat berpusat pada manusia, sangat materialistik. Karena yang diperjuangkan adalah masyarakat, ekonomi, dan politik dalam bentuk tertentu, begitu ya, menjadi sebuah cita-cita buat mereka. Nah, tetapi perjuangan mereka menggunakan cara-cara kekerasan, dan kita semua tahu apa yang terjadi, dan akhirnya itu menimbulkan reaksi dari kelompok agama, ya, kita tahu, saya nggak perlu sebut apa begitu ya, tapi itu menimbulkan reaksi dan kemudian apa yang terjadi saudara-saudara, kita bisa melihat sebuah cita-cita yang sifatnya lebih teologis ya, bukan politik dan ekonomi, tapi namanya orang beragama kan pasti cita-citanya cita-cita teologis ya, berkaitan dengan ketuhanan, di mana agama yang dianut itu dicita-citakan menjadi agama yang membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, tetapi meresponi fenomena yang terjadi pada tahun itu, saudara-saudara, yang muncul adalah sebuah aksi-aksi pembalasan. Dan sesama anak bangsa saling membunuh. Dan bahkan tokoh besar dari agama itu pun mengakui ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan yang menimbulkan tanda tanya. Kenapa di satu sisi orang-orang yang berideologi komunis ya punya doktrin, punya ide, punya satu ideologi pandangan yang berpusat pada manusia, yang berbicara soal masyarakat yang diidam-idamkan, yang sama rata sama rasa, tetapi ideologi yang sangat berpusat pada manusia ini justru menghancurkan kemanusiaan sebegitu mengerikan. Sebaliknya, ada kelompok manusia dengan teologi yang dicita-citakan menjadi rahmat bagi semesta alam, tapi juga pada prakteknya akhirnya justru membawa pembalasan demi pembalasan dan akhirnya jutaan orang juga terbantai. Nah, itu bukan hanya di Indonesia saja. Kalau kita ingat di abad pertengahan, orang-orang Kristen pun tidak lepas dari dosa-dosa semacam itu, saudara-saudara. Contoh, ya, kalau kita ingat sejarah kelam Eropa, bagaimana orang-orang Katolik di Prancis pada saat itu melakukan sebuah gerakan menindas kelompok Protestan di Prancis yang waktu itu julukannya namanya Huguenot gitu ya, kelompok Huguenot. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ribuan orang mati.
dalam beberapa malam, ya, dalam beberapa malam itu ribuan orang mati. Perempuan-perempuan Protestan itu dibelah perutnya, kemudian anak-anak juga dibunuh, pemimpin dari gerakan Protestan itu kepalanya dipenggal, lalu dilempar ke jalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tetapi orang Protestan sendiri bukannya tanpa sejarah kelam. Kalau kita ingat di abad pertengahan juga orang-orang Protestan bersama-sama orang Katolik juga menindas kelompok yang namanya Anabaptis, begitu ya. Kalau kita dengar cerita-cerita bagaimana orang-orang Anabaptis itu mengalami aniaya yang sedemikian rupa, dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya membuat orang tuh bertanya-tanya ya, kenapa agama itu justru menghadirkan kekerasan? Kenapa doktrin yang diajarkan, contoh dalam konteks Kristen ya, doktrin kasih, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Realitanya, saudara-saudara, menghadapi sesama yang berbeda saja, akhirnya orang saling membinasakan. Dan kelompok Anabaptis itu sekarang menjelma di Indonesia, di dunia sebagai gereja Mennonite. Kalau teman-teman tahu gereja Mennonite, itu dari kelompok Anabaptis. Nah, saudara, jadi baik orang Protestan, baik orang Katolik, orang-orang beragama lain, bahkan orang-orang komunis, punya ideologi, punya ide, punya cita-cita, punya teologi yang begitu luar biasa ya, kelihatan begitu ideal. Tetapi pada praksisnya, pada kenyataannya, pada prakteknya, kadang-kadang tidak seindah seperti yang didoktrinkan. Nah, teman-teman, ini menjadi pergumulan kita ya. Kenapa seperti ada gap antara yang didoktrinkan, yang diajarkan, dengan yang dipraktekkan. Dan memang, saudara, ini menimbulkan tanda tanya. Nah, dan di sini saya juga mau mengingatkan kepada kita yang mengaku diri sebagai Kristen, akan senantiasa mengalami bahaya, di mana kehidupan kita itu terpecah semacam itu ya. Selalu ada aspek hidup yang mengalami keterpecahan. Ya, contoh misalnya apa? 3 bahaya yang mungkin akan teman-teman alami ketika teman-teman nanti minimal menjalankan hidup bergereja. Ya, misalnya Anda harus keluar kota karena kuliah atau karena kerja dan harus mencari komunitas gereja misalnya. Selalu ada 3 bahaya seperti ini yang diperhadapkan, saudara ya. Anda bisa saja terjebak ya di dalam sebuah komunitas di mana kekristenan itu menjadi terlalu intelek, ya. Kekristenan itu menjadi terlalu mengunggulkan rasio. Kekristenan itu menjadi terlalu terlalu menjunjung tinggi modernisme, ya. Dan bahkan paham-paham naturalisme sampai liberalisme pun akhirnya menggerus pengajaran-pengajaran di gereja. Orang tidak percaya lagi dengan mujizat, orang tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan, bahkan jangan-jangan Roh Kudus pun mereka sudah tidak percaya lagi, begitu ya. Jadi gejala intelektualisme yang begitu kuat ya dihadapi oleh gereja-gereja menjadikan persekutuan Kristen begitu kering, begitu ya. Nah, saudara, tapi mungkin juga ada orang-orang yang karena meresponi bahaya intelektualisme itu akhirnya berlari ke sisi berikutnya, yaitu legalisme. Mengatakan, wah, kamu jangan hanya doktrin-doktrin aja dong, kamu jangan cuma teori-teori aja dong, jangan cuma berteologi aja dong, kamu juga praktek. Dan akhirnya ada orang-orang Kristen yang begitu sangat memperhatikan masalah praktek, ya, aksi sosial, bahkan mungkin penginjilan, tidak peduli penginjilannya itu doktrinnya benar atau salah, yang penting penginjilan. Tidak peduli praktek pemberitaan firman-nya itu sesat atau tidak, yang penting memberitakan firman kemana-mana. Kemudian aksi sosial kemana-mana. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan amal di mana-mana. Yang penting perbuatan. Nah, itu namanya legalisme, saudara ya. Bahkan sampai pada titik, yang namanya legalisme itu, saudara, sampai pada titik seolah-olah tidak ada lagi anugerah dalam kehidupan Kristen. Benar-benar, misalnya ya, contoh, kalau sampai kamu bolong saat teduh 1 hari aja, itu benar-benar kamu masuk neraka. Wah, itu udah legalisme tingkat tinggi itu. Jadi yang namanya saat teduh itu benar-benar setiap hari itu udah seperti suatu praktek yang kalau kamu nggak lakukan tuh kamu masuk neraka, begitu. Nah, demikian juga dengan praktek-praktek kehidupan bergereja yang lain. Itu namanya legalisme, saudara-saudara ya. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang juga yang merasa jengah ya, merasa lelah ya. Legalisme itu melelahkan, seperti orang-orang Farisi saja ya. Begitu melelahkan. Nah, akhirnya ada orang-orang yang kemudian jatuh kepada emosionalisme.
ya mencari persekutuan gereja-gereja yang lebih cenderung mendorong emosional, ya kartasis, ya mendorong perasaan yang feel good untuk diri sendiri begitu ya. Nah akhirnya orang jatuh ke ekstrim-ekstrim itu. Ya, ada orang-orang Kristen yang jatuh ke ekstrim yang terlalu mengunggulkan rasio sehingga tidak percaya mujizat. Ada orang-orang yang terlalu mengunggulkan perbuatan-perbuatan sampai akhirnya jadi legalis, begitu kaku begitu ya. Kalau tidak saat teduh saja masuk neraka kamu begitu kan. Ada yang begitu menonjolkan emosionalisme ya. Kalau belum nangis-nangis saat ibadah itu kayaknya belum rohani. Kalau sampai belum mendapatkan karunia bahasa roh itu kayaknya kamu belum rohani. Jadi yang ditonjolkan itu adalah ekspresi-ekspresi. Nah, saudara, sehingga kalau kita melihat kemudian ada orang nyanyinya tuh kok kayak kalem-kalem, wah kamu nih nggak rohani nih, kamu harus ekspresi. Nah, demikian juga saudara-saudara, mungkin ada juga yang kebalikannya begitu ya, wah kamu terlalu ekspresi, ya itu tidak sopan dan sebagainya. Nah, jadi saudara ini bahaya-bahaya ekstrim-ekstrim yang terjadi di gereja. Nah, tapi bagaimana sih kekristenan itu memandang? Nah, kekristenan adalah satu ekspresi teologi, saudara ya, satu bentuk teologi. Sebetulnya semua manusia itu berteologi. Apa sih teologi? Teologi itu kan dari kata theos atau Tuhan, logos itu, logia itu dari kata pembelajaran. Jadi pembelajaran tentang Tuhan, pembelajaran tentang Allah. Itu kan teologi secara harafiahnya ya, pembelajaran tentang Allah. Nah, semua orang itu bisa berteologi, termasuk anak kecil, ya. Nah, anak kecil yang Kristen maupun bukan Kristen bisa berteologi. Ketika anak kecil itu berkata begini ya, Mah, apakah Allah itu di surga itu sedang duduk-duduk, kemudian membawa tongkat, kemudian kalau saya nakal, nanti Allah itu akan pukul saya dengan tongkat itu. Apakah Allah itu seperti Pak Polisi? Apakah Allah itu seperti kakek-kakek tua? Nah, ketika seorang anak itu bertanya seperti itu, anak-anak sedang berteologi, saudara. Jadi semua manusia itu berteologi. Ya, tidak ada yang berteologi selama manusia itu mempunyai semacam sense atau kepekaan akan adanya yang ilahi atau suatu kuasa lain di luar dirinya yang kemudian menjadi ilah buat dia, itu dia sedang berteologi. Nah, tapi masalahnya sekarang adalah ada teologi yang buruk, ada teologi yang buruk sekali, ada teologi yang kurang buruknya, ada teologi yang cukup baik, ada teologi yang sangat baik. Nah, saudara, jadi sebetulnya sekarang masalahnya teologi apa yang Anda diami. Nah, yang Anda anut, teologi apa yang Anda hidupi. Nah, itu akan mempengaruhi bentuk kekristenan Anda, saudara-saudara ya. Nah, bicara soal teologi ini banyak pengertian. Contoh ada tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas yang sangat terpandang di kalangan Katolik tapi juga dihormati di kalangan Protestan. Lihat nih, dari pengertiannya aja dia mengatakan teologi adalah suatu sains, jadi ilmu pengetahuan. Jadi penekanan pada intelektualnya sangat kentara sekali ya. Suatu sains terpadu di mana semua unsurnya dibahas di bawah aspek Allah, entah karena hal-hal tersebut berbicara tentang Allah itu sendiri atau karena hal-hal tersebut merujuk kepada Allah. Pokoknya sebuah sains. Jadi penekanannya intelektual sekali. Agama Kristen adalah agama yang sangat intelektual sekali, saudara ya. Kesan yang didapat seperti itu. Nah, saudara, di kalangan Protestan juga ada orang seperti tokoh reform bernama Charles Hodge misalnya. Dia mengatakan teologi adalah sebuah sains tentang fakta-fakta penyataan ilahi sejauh fakta-fakta tersebut menyangkut natur Allah atau menyangkut soal sifat-sifat Allah, keberadaan Allah, dan relasi kita dengan dia. Jadi lagi-lagi teologi bicara soal sains. Jadi ketika kita mendengar dua pengertian teologi semacam ini saja, saudara, kita langsung merasa, wah, kekristenan itu intelek sekali ya, kekristenan itu kok sangat akademis sekali ya, pengertian teologi saja sains begitu. Nah, tapi dalam perkembangan orang-orang Kristen juga bergumul ya. Apakah iman Kristen adalah iman yang semata-mata hanya intelek saja? Iman yang semata-mata hanya menekankan doktrin, pengajaran, tanpa ada implikasinya buat hidup, tanpa ada implikasinya untuk perasaan kita. Kan kita adalah makhluk yang merasa. Kita juga adalah makhluk yang melakukan, bukan hanya berpikir begitu. Nah, teman-teman, penekanan pada intelektual begitu kuat ya, tetapi kemudian orang-orang Kristen bergumul, contohnya seperti orang Puritan ya, tokoh hamba Tuhan Puritan namanya William Ames. Dia menekankan yang namanya teologi itu adalah doktrin atau pengajaran tentang hidup bagi Allah. Nah, menarik ya, doktrin atau pengajaran tentang hidup bagi Allah. Nah, saudara, jadi ketika kita sekarang mendengar kata teologi,
ya, asumsinya itu atau konotasinya itu bukan lagi sekedar sebuah sains atau pengajaran yang ditekuni oleh para akademisi, hanya orang-orang pintar yang mengerti teologi yang baik, begitu ya. Tapi William Ames juga menekankan bahwa teologi itu sebuah doktrin atau pengajaran tentang hidup bagi Allah. Bagaimana teologi itu berimplikasi bagi perasaan kita dan perilaku kita, ya. Nah, saudara, kemudian tokoh yang paling modern itu John Frame. Dia menulis buku tentang doktrin Allah itu sangat-sangat luar biasa, dua jilid yang cukup terkenal, dan dia adalah orang yang intelek. Tetapi toh di dalam intelektualitasnya dia mengatakan yang namanya teologi itu adalah terkait dengan penerapan firman Allah oleh pribadi-pribadi seperti kita ini ke semua bidang kehidupan. Jadi berteologi itu artinya juga kita harus memikirkan bagaimana firman Allah itu diterapkan ke semua bidang kehidupan. Kalau kita berteologi, kita berpikir tentang Allah, kita merenungkan tentang Allah, tetapi tidak sampai berpengaruh kepada kehidupan pribadi kita dan kepada bidang-bidang kehidupan kita, itu teologi yang macam apa? Itu teologi yang kurang baik, saudara. Nah, jadi teologi itu haruslah sebuah penerapan firman Allah oleh pribadi-pribadi ke semua bidang kehidupan. Jadi semua bidang kehidupan, termasuk seksualitas, termasuk keuangan, termasuk pacaran, termasuk perkawinan, termasuk masalah relasi antar agama, termasuk relasi dengan negara, itu harus dipengaruhi semua oleh teologi. Nah, saudara, jadi ada penekanan yang lebih utuh. Bicara soal kehidupan Kristen, bicara soal teologi, itu tidak hanya bicara masalah intelektual, tapi juga bicara soal bagaimana memiliki perasaan yang benar, dan bagaimana kita melakukan perbuatan yang benar. Nah, teman-teman, itulah teologi. Itulah 3 sasaran yang harusnya kita kejar. Tidak boleh berat sebelah atau tidak boleh terlalu condong ke salah satu. Ya, saudara, tapi intelektual diperhatikan, perasaan diperhatikan, perbuatan diperhatikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu artinya apa? Melibatkan semua aspek hidup. Nah, teman-teman, karena itu kita kali ini berkenalan dengan istilah ortodoksi. Ortodoksi adalah pemikiran yang benar atau lurus. Dan sasaran ortodoksi adalah kita memiliki doktrin yang tepat, memiliki doktrin yang benar, memiliki teologi yang tepat, memiliki teologi yang benar. Itu sasaran ortodoksi. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi akan peduli dengan ortodoksi. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan nggak bisa ngomong, yang penting mah praktek hidup, nggak bisa, saudara-saudara. Ya, orang yang mengasihi Tuhan dengan benar akan mempedulikan ajaran masalah ortodoksi. Apakah ortodoksi ini benar atau tidak, lurus atau tidak. Nah, saudara-saudara, adalah sebuah kesalahpahaman kalau berpikir bahwa ortodoksi itu sesuatu yang kering, ya. Kering kalau itu menjadi penekanan tanpa mempedulikan yang 2 aspek lainnya. Nah, saudara, tetapi orang yang tidak mempedulikan ortodoksi sangat berbahaya sekali. Minimal berbahaya untuk dirinya sendiri, tetapi secara umum berbahaya bagi kekristenan secara umum dari abad ke abad. Mengapa? Okelah, kamu misalnya senang dengar pendeta khotbah yang praktis-praktis, nggak masalah. Khotbah itu membangun imanmu, khotbah itu membangun jiwamu saat ini, begitu ya. Kamu senang dengar pendeta-pendeta yang khotbahnya praktis, yang khotbahnya itu sangat mendarat, yang kamu merasa itu sangat aktual. Oke, nggak masalah, itu membangun imanmu. Memang kita orang Kristen harus saling membangun. Sama seperti tadi Brian juga membangun saudara seiman lewat kesaksiannya. Nggak masalah, saudara. Tetapi ingat, saudara-saudara ya, tanpa pengajaran ortodoksi yang benar dan lurus, gereja nggak akan bertahan, saudara-saudara. Gereja nggak akan bertahan. Memangnya saudara-saudara pikir bagaimana gereja bisa bertahan sehingga tetap ada seperti apa adanya sekarang? Karena Roh Kudus dalam sejarah gereja membangkitkan orang-orang yang sangat peduli dengan ortodoksi, sangat peduli dengan pemikiran yang benar atau lurus. Contoh ya, dulu doktrin Tritunggal itu sempat digugat ya. Nah, dan di kerajaan Romawi Konstantinus hanya ingin ada satu agama yang mempersatukan semuanya. Dia tidak mau ada konflik agama, apalagi di tengah-tengah agama Kristen. Karena itu, saudara, dia membuat konsili-konsili, meminta tuntunan Roh Kudus untuk
mengerti dan mengenali manakah ajaran yang benar, yang pro Tritunggal atau yang anti Tritunggal. Dan Tuhan munculkan satu tokoh bernama Athanasius, satu tokoh yang mungkin bisa kita katakan semacam mercusuar di zamannya, ya, yang berdiri dengan teguh memperjuangkan doktrin Tritunggal, ya. Dan Athanasius ini sampai dibuang 5 kali, saudara, ya, dibuang 5 kali. Karena apa? Karena kadang-kadang kaisar memihak pada Athanasius, kadang-kadang nanti menerima kembali Athanasius, begitu ya. Jadi dia sampai dibuang 5 kali, seumur hidupnya dia sampai dibuang 5 kali demi mempertahankan doktrin Tritunggal, mempertahankan ortodoksi. Nah, saudara, hutang gereja kepada Athanasius sangat besar sekali. Dan itu hanya terjadi karena Roh Kudus yang membangkitkan orang-orang seperti itu. Jadi ortodoksi itu penting. Ya, kita merasa dibangun dengar khotbah-khotbah yang praktis, it's okay. Tapi hanya khotbah-khotbah yang mengajarkan ortodoksi, itu yang memungkinkan gereja itu bertahan sepanjang abad. Nah, saudara, tetapi ortodoksi juga tidak boleh tanpa ortopraksi. Ya, yaitu mengembangkan doktrin atau ajaran yang berfokus pada perilaku atau praktik yang benar. Jadi ada praktek ortopraksi, ya, praktek yang benar. Nah, ortodoksi harus diiringi dengan ortopraksi. Saudara, ingat Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Ya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, kata penulis Yakobus, tetapi mendengar dan melakukannya. Dan penulis Yakobus juga mengatakan apa? Ya, tunjukkanlah imanmu, ya, lewat perbuatanmu. Nah, saudara, jadi iman tanpa perbuatan, doktrin tanpa praktek adalah mati. Nah, saudara, tetapi ortodoksi, ortopraksi itu belum sempurna karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk psikologis. Karena itu penting pula orang itu memiliki namanya ortopati, satu keadaan jiwa perasaan yang lurus, yang benar. Nah, sentimen-sentimen terdalam dari diri kita adalah hanya untuk melayani Dia. Karena itu sukacita, kekecewaan, kerinduan, kemarahan, kegembiraan, dan seluruh emosi kita lainnya harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, rekan-rekan muda sekalian, kalau kita baca Alkitab ya, Pemazmur, itu penuh dengan gejolak emosi yang begitu luar biasa. Dia arahkan kepada Allah. Ayub tidak sungkan-sungkan menyatakan perasaannya kepada Allah. Kemudian kalau kita melihat Paulus, membaca surat-surat Paulus yang kelihatannya atau kesannya doktrinal begitu ya, kita akan terkejut kadang-kadang Paulus itu menggunakan ekspresi-ekspresi emosi yang kelihatan sekali. Nah, saudara, jadi orang Kristen bukanlah orang yang tanpa perasaan. Orang Kristen bukan orang-orang yang tanpa emosi. Orang-orang Kristen bukan orang-orang yang selalu cool, berwibawa. Dan jangan bayangkan Tuhan Yesus tuh kayak orang-orang Inggris abad pertengahan yang penuh dengan wibawa, kaum bangsawan. Saya membayangkan Tuhan Yesus adalah seperti halnya manusia biasa yang juga punya emosi, dia marah juga ditunjukkan, dia sedih sampai menangis juga dicatat di Alkitab, dia tertawa, pastinya dia juga punya humor, saudara, dan itu adalah bagian kemanusiaan yang utuh. Nah, karena itu kita perlu tiga-tiganya, ortodoksi, ortopraksi, dan ortopati. Bagaimana ajaran Alkitab? Nah, kalau kita baca Filipi 4 ayat 4 sampai 9 misalnya, ya, ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi ketika Paulus sedang ada di penjara. Dan pesan-pesan terakhirnya sebelum dia menutup suratnya, Anda bisa tunjukkan nggak mana yang termasuk ortodoksi dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9, mana yang termasuk ortopraksi, mana yang termasuk ortopati, mana yang bicara soal pengajaran, mana yang bicara soal praktek hidup, mana yang bicara soal perasaan, emosi. Nah, saudara, coba kita tengok Filipi 4 ayat 4 sampai 9 ya. Kalau saya merenungkan misalnya dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang Allah juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, dari ayat 4 sampai ayat 7, apa yang saudara-saudara tangkap? Ortodoksi, ortopraksis, atau ortopati. Saudara, tiga-tiganya terkandung di dalamnya, tapi saya melihat
ini bicara soal ortopati yang kuat sekali, bersukacita, ya kan? Itu kan sebuah keadaan keadaan jiwa manusia, ya. Kemudian kebaikan hatimu diketahui. Kemudian jangan khawatir, ya kan? Keinginan, ayat 6 ada kata keinginan. Lalu ada kata apa? Ucapan syukur. Lalu ada apa? Ada kata apa? Damai. Ya, damai di hati, damai di pikiran. Nah, saudara, jadi kita melihat dalam ayat 4 sampai ayat 7, sementara ada di penjara, Paulus yang harusnya kalau di penjara orang punya alasan untuk mengeluh, marah-marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, tapi justru dari penjara, Paulus mengatakan apa? Bersukacitalah. Dia memberikan sebuah teladan untuk kehidupan emosi yang benar, ortopati, ya, emosi yang diarahkan kepada Tuhan, emosi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bersukacitalah. Nah, saudara, ini memberikan pelajaran buat kita hari-hari ini, ya, di tengah-tengah berbagai gempuran media sosial yang membuat perasaan kita gonjang-ganjing, bagaimana agar kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita baca media sosial, betapa stresnya kita melihat keadaan-keadaan berita dunia sekeliling kita, itu kita gampang sekali stres, saudara. Ya, tapi Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya. Naikkanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Siapa yang bisa belajar bersyukur? Nah, saudara, Paulus ingin jemaat Filipi sebagai penutup suratnya untuk memiliki emosi yang benar. Emosi yang dipersembahkan kepada Tuhan, emosi yang ditujukan kepada Allah, emosi yang tidak berpusat pada diri sendiri, tidak halu sendiri. Begitu ya, zaman sekarang kita kenal dengan istilah halu, ya, atau terlalu lebay atau apa begitu ya, yang pokoknya semuanya serba fokus kepada diri, ya, mengasihani diri sendiri. Tapi Paulus ingin, aku aja yang di penjara nih, aku punya alasan untuk mengasihani diri sendiri, self pity, merasa dunia ini memusuhi aku, merasa dunia ini tidak ramah dengan aku, lebih baik aku mati saja, cinta ditolak, dukun bertindak, saudara. Tapi Paulus mengatakan, aku nih di penjara loh, tapi aku bahkan memberikan dorongan kepada kamu, bersukacitalah, mengucap syukurlah, ya, persembahkan emosimu hanya kepada Tuhan, ortopati. Kalau kita lihat ayat 8 misalnya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada sebuah ortodoksi, ya, ajakan untuk memikirkan kebenaran, pikirkan semua yang benar, ya, semua yang mulia. Kalau dalam bahasanya Brian tadi, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, kepada Yesus, ya, tidak hanya dalam emosi, tapi juga dalam pikiran, ya, memikirkan kebenaran-kebenaran Tuhan, memikirkan doktrin-doktrin yang benar, memikirkan doktrin-doktrin yang agung, yang mulia, yang suci. Nah, saudara, pikirkanlah. Nah, aspek pikiran ini bicara soal ortodoksi. Paulus bahkan di penjara, saudara, dia tidak berhenti belajar. Di bagian Alkitab lain, dia mengirim pesan kepada anak-anak rohaninya, kalau datang bawalah juga jubahku, bawalah juga perkamen-perkamen, kitab-kitab. Di penjara pun Paulus masih menuntut dirinya untuk belajar, membaca kitab-kitab, membaca perkamen-perkamen, ya, naskah-naskah yang dia miliki, dia mau pelajari lagi. Nah, saudara, jadi pikirkan, ya, miliki doktrin, teologi, milikilah ortodoksi. Nah, saudara, kemudian Paulus mengatakan apa? Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Artinya apa? Ortopraksi, praktekkan, ya, yang sudah kamu pelajari, doktrin-doktrin yang sudah dipelajari, teologimu yang sudah dipelajari, yang sudah diterima, yang sudah kamu dengar mempengaruhi emosimu, yang telah kamu lihat dengan matamu dan itu menggairahkan kamu, praktekkan itu, lakukanlah itu. Apa yang Paulus teladankan, ajarkan, praktekkan itu. Semua ajaran-ajaran rasuli, ya, semua tradisi-tradisi suci dalam pengertian ajaran-ajaran rasuli yang ditinggalkan Tuhan Yesus kepada para rasulnya, termasuk kepada Paulus, ya, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, teman-teman, itu apa yang bisa kita pelajari dari Filipi ini. Nah, teman-teman, dan kalau teman-teman bertanya, mana dong yang prioritas, Pak Cahyo? Masa nggak ada yang prioritas?
Nah, kenapa kita selalu memikirkannya prioritas? Karena kita manusia yang hidup di dalam waktu. Hidup di dalam waktu selalu berpikir secara linear. Linear itu secara garis lurus. Setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nah, kita selalu berpikir cenderung dengan konsep prioritas. Karena apa? Kita makhluk di dalam waktu. Ada garis linear yang kita hidupi. Setelah hari ini, besok. Ya, sebelum hari ini, kemarin. Ada kemarin, hari ini, besok. Ya, dulu, kemarin, hari ini, besok, dan nanti di masa depan. Jadi ada sebuah garis linear. Nah, karena itu kita selalu berpikir dengan cara-cara linear, selalu memikirkan mana yang lebih dulu, mana yang lebih dulu. Apakah intelek dulu, baru perasaan, atau perasaan dulu, baru praktek, atau praktek baru perasaan, atau praktek baru intelek. Yang mana yang lebih dulu. Nah, teman-teman, saya belajar dari materi yang bagus sekali ya tentang bagaimana berteologi ya. Kita harus belajar berpikir secara multilinear, ya. Artinya melampaui waktu dan secara dinamis. Kehidupan kita ini sangat dinamis sekali sesuai bimbingan Roh Kudus. Jadi relasi di antara ortodoksi, ortopraksi, ortopati, mana sih yang lebih dulu? Intelek dulukah, perasaan dulukah, atau praktek dulukah? Mana yang lebih dulu, saudara? Di dalam pelajaran yang saya pelajari, ketiganya itu adalah timbal balik, multilinear. Dan kita mungkin di satu waktu, saudara, kita hanya berpikir mungkin perlu mulai dari salah satu saja, baru yang lain mengikuti. Misalnya ya, memang benar bahwa kita harus berpikir dengan benar supaya kita dapat bertindak dengan benar dan kemudian memiliki perasaan dengan benar, begitu ya. Memang benar sih, kadang-kadang berpikir itu atau intelek itu menjadi titik berangkat. Tapi kadang-kadang kita juga harus melakukan hal yang benar dulu, ya, praktek yang benar dulu supaya dapat berpikir dengan benar dan memiliki perasaan yang benar. Jadi kadang-kadang tidak selalu intelek yang lebih dulu, kadang-kadang praktek hidup pun bisa menjadi awal begitu. Tapi kadang-kadang pula perasaan yang mempengaruhi lebih dulu. Kita memiliki perasaan yang benar dulu, supaya kita nanti mampu berpikir dengan benar dan akhirnya bertindak dengan benar. Nah, jadi kuncinya adalah dinamis, saudara. Hidup kita ini dinamis, jangan dikurung dalam satu pola pikir linear. Ya, Roh Kudus akan memimpin umatnya ke arah sasaran-sasaran teologi, maksudnya ke arah 3 pokok tadi itu dengan banyak cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita akan diajak untuk berpikir secara intelek dulu. Kadang-kadang kita harus ditundukkan emosinya dulu, baru bisa berpikir dengan benar. Kadang-kadang Tuhan akan perhadapkan dengan suatu peristiwa dulu, supaya kita bisa praktek dulu, baru kemudian dari praktek itu mempengaruhi konsep kita. Jadi saudara, Roh Kudus itu yang akan pimpin kita. Itu sebabnya dalam surat Galatia, orang-orang Kristen, kunci dari orang-orang Kristen adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh daging, tapi oleh Roh Kudus. Ciri orang Kristen adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena hidup kita sangat dinamis. Kadang-kadang Tuhan akan tuntut kita untuk mikir dulu. Dari mikir yang benar, baru timbul perasaan yang benar, baru muncul praktek yang benar. Tapi kadang-kadang Roh Kudus akan pimpin kita dalam sebuah situasi di mana kita mesti praktek dulu. Ya, praktekin aja dulu, langkah aja dengan iman. Kamu melangkah dengan iman, dari situ kamu baru dapat, oh begitu ya. Baru kamu dapat pengetahuan yang benar, baru kamu dapat perasaan yang benar, begitu ya. Kadang-kadang Tuhan akan hadapkan pada situasi di mana kita harus merasa benar, harus merasa dulu, ya, memiliki perasaan yang benar dulu, dan perasaan itu baru akan mendorong pengertian kita dan baru akan mendorong praktek hidup kita. Jadi tidak ada satu titik berangkat yang paling utama, ya. Tiga-tiganya itu saling multilinear, ya, saling timbal balik. Bisa Tuhan pakai yang mana saja, yang mana dulu saja itu bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, teman-teman, karena itu kita perlu ingat ya. Jadi bagaimanakah kita memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Ya. Praktek dulukah? Ngerti doktrin dulukah? Atau merasa benarkah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita putuskan? Nah, bagaimana kita memutuskan apakah kita harus menekankan yang mana nih? Ya. Nah, jawabannya adalah kita harus minta hikmat sama Tuhan. Kita harus menumbuhkan hikmat, ya. Kita harus minta hikmat dari Tuhan agar mampu memberikan prioritas dan penekanan pada salah satu sasaran dari 3 sasaran itu yang paling dibutuhkan dalam situasi yang muncul saat itu. Ya, jadi kita harus minta hikmat, karena itu penulis dalam salah satu suratnya tuh penulis Alkitab tuh mengatakan mintalah hikmat, ya, minta hikmat kepada Tuhan.
ya, agar kita tahu mana dulu yang harus kita prioritaskan pada saat situasi tertentu muncul, ya, mana dulu yang harus kita praktekkan. Nah, saudara, kadang-kadang kita harus melangkah dengan iman dulu tanpa kita ngerti dan tahu, begitu ya. Pokoknya melangkah dulu dengan iman, begitu ya. Kadang-kadang ya kita mesti belajar ngerti dulu, pelajari dulu, ya. Kadang-kadang kita harus praktekkan dulu, miliki perasaan yang benar dulu. Nah, jadi terserah Roh Kudus nanti pimpin kita di mana, tergantung pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, kita perlu bertanya, apa yang diperlukan, apa yang paling dibutuhkan oleh diri kita dan oleh mereka yang ada di sekitar kita pada saat ini. Ya, apakah orang di sekitar kita saat itu menuntut kita untuk membagikan doktrin? Apakah orang di sekeliling kita tuh sebenarnya nggak butuh doktrin, yang mereka butuhkan saat ini adalah kepedulian kita, atau yang orang butuhkan di sekeliling kita saat ini adalah empati kita. Ya, mereka nggak butuh aksi-aksi kita, mereka nggak butuh doktrin kita, yang mereka butuhkan, kamu dengarkan saya, cukup dengerin, kasih kupingmu, saya cuma butuh didengerin, empati kita. Nah, karena itu kita perlu bertanya apa yang diperlukan, apa yang paling dibutuhkan oleh diri kita saat ini dan oleh orang-orang di sekeliling kita saat ini. Ya, kalau Tuhan pimpin, dia sedang butuh pengajaran yang benar. Kasih tahu firman Tuhan yang benar. Kamu harus kasih tahu yang benar. Ya, jangan empati, tapi kamu biarkan dia binasa. Tapi ada saat di mana kamu harus diam dan cukup dengerin. Dengerin, ikut menangis bersama, ikut tertawa bersama, rangkul dia, doakan dia. Begitu ya. Dan ada saatnya kamu nggak perlu empati, kamu nggak perlu ngajar apa-apa, bertindak aja. Ya, keluarin duit dari kantongmu. Ya, dia butuh ongkos, begitu ya. Keluarin duit untuk traktir dia belum makan hari ini. Kadang-kadang itu yang kita perlu lakukan. Jadi tergantung pimpinan Roh Kudus, kepekaan yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Nah, lalu barulah kita menetapkan orientasi yang tepat untuk saat itu, apa yang harus kita kerjakan. Dan kita mengejar semua sasaran teologi tadi, 3 sasaran tadi itu, ortodoksi, ortopati, dan ortopraksis dengan segenap hati kita. Ya, jadi akhirnya 3-tiganya harus tetap kita praktekkan dengan seimbang, saudara ya. Harus tetap kita hidupi dengan seimbang. Tapi apa yang sedang Tuhan pimpin untuk kita lakukan hari itu. Nah, itu yang penting. Nah, teman-teman, contoh saya, saudara ya, ketika saya berhadapan misalnya dengan jemaat, mungkin ada di antara jemaat yang sedang gandrung dengan pengajaran-pengajaran dari aliran-aliran tertentu, atau misalnya pendeta-pendeta tertentu yang cenderung mengobarkan emosi dan mengobarkan empati, begitu ya. Saya akan ingatkan soal doktrin ya. Tapi kalau ada orang-orang yang terlalu menekankan intelektual, saya akan tarik garis sebaliknya. Saya akan ingatkan soal praktek hidup, saya akan ingatkan soal emosi, begitu. Tapi kalau ada orang yang hanya menekankan soal praktek, nggak perlu pengajaran, nggak perlu tuh emosi. Nah, saya akan tarik ke arah sebaliknya lagi. Nah, jadi hidup hamba Tuhan tuh susah, saudara ya. Jangan pikir jadi hamba Tuhan tuh gampang ya. Hamba Tuhan tuh akan selalu dipahami orang. Kadang-kadang kita akan dipikir kita anti doktrin, anti teologi. Kadang-kadang kita akan dipikir bahwa kita ini kurang empati, begitu ya. Kadang-kadang kita akan dipikir kita ini kurang praktek, omong doang, begitu. Padahal kita bermaksud untuk menyeimbangkan. Nah, tapi saya percaya semua orang Kristen harus belajar peka, yang ngikutin pimpinan Roh Kudus. Kapan harus ngajar, kapan harus praktek, kapan harus empati sama orang, kapan harus menonjolkan emosi. Nah, itu kekristenan yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Nah, saudara, ini pelajaran dari saya. Ya, kiranya ini menjadi berkat buat kita supaya kita punya kehidupan Kristen yang semakin utuh ya, dan benar-benar belajar bergantung hanya sama Roh Kudus. Pada akhirnya sesuai surat Galatia mengatakan bahwa kekristenan itu pada akhirnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Saya mau bersaksi. Ya, silahkan Brian. Oke. Sebelumnya ini mungkin bukan terlalu mengarah pada kesaksian ya. Saya maaf matikan video, kayaknya saya bersuara putus-putus kalau matikan video. Nah, jadi di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13, di situ kalau kita baca itu ceritanya tentang Paulus. Dia lagi datang ke rumah ibadat orang Yahudi. Itu lagi ibadah. Terus di liturgi ibadah itu ada bagian di mana pejabat ibadah itu tanya ke jemaat yang hadir di situ, saudara-saudara, apakah ada yang ingin memberi pesan kepada umat ini? Ada yang memberi pesan untuk membangun dan menghibur umat ini. Jadi kurang lebih itu yang saya melakukan sih, bukan terlalu pada kesaksian, tapi mengarah pada usaha untuk membangun dan menghibur teman-teman.
yang tentunya lahir juga dari saya punya pengalaman sendiri. Nah, teman-teman, jadi yang namanya orang Kristen itu kan pasti senantiasa bergumul dengan dosa sampai matinya. Kalau kita katakan kita tidak berdosa atau kita tidak bergumul dengan dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Dan sebenarnya itu pun yang saya rasakan gitu. Jadi berusaha untuk mematikan dosa, tapi dosa ini tidak mau mati gitu. Sulit bertemu dalam kekudusan. Malah nanti maju satu langkah, tapi mundur 2 langkah. Jadi semakin saya melihat pada diri sendiri, semakin saya lihat bahwa banyak sekali dosa-dosa yang saya lakukan. Dan semakin melihat dosa-dosa yang saya lakukan, itu semakin besar rasa tertekan gitu. Kayak rasa berbeban berat. Nah, tapi satu kali, baca Alkitab di Ibrani itu kan ada tertulis ya, saudara-saudara, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu berat yang merintangi kita, dan bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju pada Yesus Kristus. Nah, maksudnya apa sih mata tertuju pada Yesus Kristus? Nah, jadi sebelumnya definisi dosa dulu. Jadi dosa itu artinya ketika kita berdosa, bukan saja ketika kita melakukan sesuatu perbuatan jahat, tapi ketika kita gagal melakukan sesuatu perbuatan yang baik pun, yang sempurna, itu kita sudah dinyatakan berdosa gitu. Nah, perintah yang pertama dan terutama itu kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita mengasihi Allah dengan sesempurna itu? Tapi coba kalau kita lihat pada Tuhan Yesus, satu detik pun dia tidak pernah tidak mengasihi Allah Bapanya dengan segenap hatinya, jiwanya, akal budinya, dan kekuatannya. Bahkan satu kali pun dia tidak pernah melanggar 10 perintah hukum Taurat. Dia begitu sempurna, tidak ada cacat celah dalam dirinya. Karena itu Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini kalau saya boleh tambah-tambahkan, bisa saja dibilang, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Karena satu-satunya manusia di bumi ini yang sempurna di hadapan Allah, itu hanya manusia Yesus Kristus. Nah, kembali soal dosa-dosa. Jadi 200 tahun yang lalu itu ada seorang pastor, namanya Robert Murray McCheyne, dan dia bilang begini, setiap satu kali memandang kepada diri sendiri, pandanglah 10 kali kepada Kristus. Artinya, ketika kita bergumul dengan dosa, mengevaluasi dosa-dosa kita, diri kita tidak boleh terlalu banyak melihat pada diri sendiri gitu. Kita harus ingat untuk memandang kepada Kristus. Kita harus ingatkan diri kita bahwa sebenarnya kebenaran Kristuslah yang menjadi kebenaran kita. Karena ketika kita percaya, seluruh ketaatan Kristus ditransfer kepada kita. Dan bukan cuma dosa-dosa kita yang ditransfer kepada Yesus. Jadi, biarlah kita semakin bukan melihat pada diri sendiri, tapi melihat pada Kristus. Jadi biarlah kita bersuka cita, bukan karena kita melihat kepada diri kita sendiri, tapi karena kita melihat kepada semua kesempurnaan Kristus. Dan barulah dari sukacita itu, biar kita semakin beroleh kekuatan untuk semakin mengejar kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.